Halo, assalamualaikum. Jumpa dengan Kopi Tani. Pada kesempatan ini, Kopi Tani ingin membuat satu video, yaitu tentang kesalahan aplikasi pestisida. Dalam hal ini, banyak sekali orang yang mengalami, yaitu kegagalan di dalam bertani. Itu di situ, padahal dia sudah melakukan seperti apa yang dia lakukan pada saat berhasil. Nah, tapi pada saat sekarang itu gagal. Nah, kenapa? Nah, mungkin satu yaitu langsung saja tidak berlama-lama. Jadi di sini ada yaitu kesalahan aplikasi pestisida. Nah, karena kesalahan ini Sobat Tani bisa fatal. Pertanian kita bisa hancur. Nah, yang satunya adalah tentang satu musim. Ayo, di dalam musim ini ada musim hujan dan musim panas. Pengaplikasian yaitu dalam musim hujan dan musim panas ini jelas berbeda. Kalau dulu mungkin tahun 2020 di musim hujan ini Sobat Tani bagus nanamnya dengan pengaplikasian seperti itu, bagus di musim hujan. Dan pas di tahun 2021 di musim panas dia ditanam lagi. Ya, aplikasinya sama dengan yang pada saat musim hujan. Baik yaitu pestisida itu terdiri dari yaitu insektisida, fungisida, dan juga yaitu PPC, pupuk pelengkap cair, dan banyak sekali termasuk nutrisi-nutrisi. Nah, di sini saya berikan satu yaitu untuk di musim hujan. Di musim hujan dengan di musim panas ini jelas sudah berbeda, maka Sobat Tani harus bisa yaitu pinter-pinter di dalam memilih yang namanya pestisida. Pada saat musim hujan ini mungkin jauh yaitu berbeda. Jangan sampai Sobat Tani di musim hujan memilih yaitu pestisida berupa PPC ataupun pupuk pelengkap cair itu yang kandungan nitrogennya luar biasa. Kandungan nitrogennya banyak sekali. Jadi tinggi dalam artian kata. Maka pada saat musim hujan pasti subur. Tapi pada saat masuk usia itu generatif, terus dia pembuahan sampai buah ini dijual. Nah, mungkin pada saat musim hujan kalau kita aplikasi pestisida ini salah, maka akan salah, terutama yaitu insektisida dan fungisidanya. Kalau kita tidak hati-hati di musim hujan, maka kita akan bisa gagal. Subur di awal, daunnya lebar-lebar, sudah sangkup, hijau, tidak ada yang kena yaitu virus Gemini, tapi belum tentu yaitu buahnya bisa kejual semua pada saat musim hujan. Ini karena yaitu kesalahan aplikasi pestisida. Nah, di sini kendalanya di musim hujan ini adalah banyak sekali terjadi yaitu tentang yaitu termasuk lalat buah. Di sini nanti akan saya ceritakan di bawahnya ini tentang lalat buah. Ini yang membuat buah cabai kita tidak bisa dijual, yaitu bosok ataupun ya busuk basah, ataupun ujung ada yang kuning kelopaknya, ataupun kuning di ujung-ujungnya sehingganya merahnya tidak sempurna. Nah, ini karena pada musim hujan. Dan di musim panas, nah Sobat Tani harus tahu juga kesalahan aplikasi pestisida di musim panas, mungkin kita memakai yaitu dosis-dosis yang sangat tinggi di dalam yaitu aplikasi di musim panas. Nanti akan saya beritahukan di bagian bawah ini ada tulisan yaitu tentang dosis. Nah, di sini ini nanti akan saya ceritakan. Oleh karena itu Sobat Tani bisa untuk sedikit yaitu mendengarkan dulu dari apa yang Kopi Tani sampaikan ini. Ini karena ya saya sudah beberapa hari tidak bikin video, termasuk yaitu karena kesibukan. Ini saya memerlukan yaitu untuk berbagi, karena Kopi Tani biasanya yaitu
hobinya ataupun senangnya itu berbagi. Nah, di musim panas ini kita juga supaya benar-benar dalam memilih pestisida, termasuk yaitu pupuk, yaitu pelengkap cairnya ataupun PPC-nya. Ini di musim panas dengan di musim hujan jauh berbeda, bertolak belakang. Ini harus kita carikan yang nitrogennya tinggi-tinggi semua pada saat musim panas. Karena apa? Kekurangan air hujan. Kalau pada masa musim hujan ini sudah kebanyakan air hujan, kalau kita kasih PPC yang nitrogennya tinggi, maka dia akan rusak pada saat yaitu nanti pembuahan ataupun buah merah itu tidak bisa kejual. Kadang antraknosa juga menyerang, busuk basah juga menyerang. Itu kalau kita dalam aplikasi pestisida ini salah pada musim hujan. Begitu juga sebaliknya di musim panas. Nah, caranya nomor 2, cara memilih pestisida untuk sasaran. Nah, ini bicara musim tadi. Nanti saya insya Allah pada kesempatan yang lainnya juga bisa saya jelaskan lebih detail. Nah, cara memilih pestisida untuk sasaran. Nah, yang kami maksud di dalam hal ini pestisidanya ini satu poin yaitu untuk insektisida. Jadi untuk insektisida ini A, nah ini ada A, ini ulat. Ulat ini bisa merusak yaitu tanaman kita, apapun tanaman kita. Yang saya poinkan ataupun saya termasuk tujukan yaitu di tanaman cabai. Ini kalau sudah kena ulat, bolong, nanti kena air hujan pasti bosok. Nah, gunakanlah yaitu sejenis ya merek Prepaton kalau merek dagangnya. Kalau Kobatani selalu memakai yaitu Prepaton yang di situ bahan aktifnya chlorantraniliprol ya. Jadi itu jadi seperti itu, atau Thiamethoxam itu juga bagus bahan aktif ini. Terserah sobat tani akan mencari yaitu merek dagangnya apa, itu silahkan. Tapi bahan aktifnya kalau saya selalu memakai ini. Bisa dicampur dengan metomil juga bisa. Nah, terus ini bahasan tentang ulat. Karena ulat ini kalau sudah menyerang, apalagi ulat yang di situ sifatnya banyak sobat tani, bisa ya ada yang sampai grepes. Tapi alhamdulillah saya di dalam bertani kol ataupun bertani yaitu cabai dan lain-lainnya, saya khusus memakai ini. Nah, ini ada di merek dagangnya Prevaton. Jadi kalau yang ini ada di Pirtaco kalau tidak salah. Nah, ini ada juga banyak. Yang penting bahan aktifnya ini. Nah, terus ini bahasan tentang ulat. Karena bisa gagal kalau kita tidak bisa mengendalikan. Jangan nanti ulat dicarikan yaitu seperti ini, kebalik. Untuk trip kutu-kutuan ataupun kutu-kutuan dicarikan abamectin. Tertawa dia kalau ulat ini dikasih sejenis abamectin. Walaupun dia mungkin ya klenger, pingsan, tapi untuk sasaran yang sebenarnya yang bagus ini menurut saya. Merek dagangnya kalau saya selalu memakai Prevaton. Prevaton itu murah. Kalau yang 250 itu sekitar 140-an ribu. Tapi dia memakainya sedikit. Nanti di dalam dosis ini saya kasih tahu ini sampai di bawah ini tentang dosis. Kesalahan petani ini adalah di dosis. Yang di situ kita sudah memakai obat yang mahal-mahal, ya sudah kita belikan, maksudnya kita beli obat, tapi justru kita membeli yaitu racun ataupun merusak tanaman kita karena dosis atau pentakaran kita tidak tahu. Jadi mili per liter ataupun ml per L. Nah, ini nanti akan saya jelaskan, tapi saya akan membahas ini dulu. Yang ulat ini sobat tani harus tahu yaitu bahan aktif yang dipakainya. Nah, insya Allah akan tuntas dia, mati tuntas. Bahkan ini sobat tani, kalau tidak ada misalkan kambing ataupun sapi itu dikasih ada di
telori lalat terus ada berulat ataupun di situ set kalau orang Jawa ngomong itu dikasih prepaton itu bisa sembuh. Ini berbagi juga Sobat Tani. Terus yang lainnya yaitu B-nya, insektisida B ini untuk membasmi trip. Nah ini ataupun kutu-kutuan. Ini kalau saya memakai yaitu abamectin. Abamectin bahan aktifnya, terus juga banyak yang lain-lainnya, terus pakai yang di Pegasus itu ada juga, yaitu bisa kita ganti-gantikan diaventiuron ataupun apa itu ya, di Pegasus itu juga diaventiuron. Nah itu biasanya kalau trip di kutu ataupun kutu-kutuan di cabai itu Sobat Tani, itu kalau trip ini dia ya melengkungnya itu ke atas. Nah, ciri khas cabai kita yang kena trip, daunnya itu melengkungnya ke atas. Nah, jadi pinggir di ujungnya itu ke atas. Tapi kalau kena tungau itu dia ke bawah. Ketika kita kena trip, cabai kita kena trip ataupun tanaman kita kena trip melengkungnya ke atas, maka carikan yang bahan aktif abamectin. Nah, abamectin. Terus kalau yang dia melengkungnya ke bawah, maka carikan dia yaitu Pegasus, itu tungau. Jadi sejenis Pegasus ataupun ya bahan aktif di Pegasus itu adalah diaventiuron. Jadi diaventiuron itu bisa mengobati keriting pada cabai yang dia keritingnya melengkung ke bawah. Karena itu ada tungaunya, maka dikasih akarisida. Ini tidak saya tulis di sini. Nah, jadi itu sudah otomatis namanya keriting ya. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya, dan ini masih banyak Sobat Tani. Nah, merek-merek dagangnya ini abamectin ini banyak sekali, termasuk Demolis, Promolis, Abasel, Abamek. Nah, itu termasuk yaitu bahan aktifnya abamectin. Poskormit itu. Nama dagangnya itu tadi, nah itu banyak sekali. Sobat Tani jangan salah, kalau kena trip yaitu cari bahan aktif abamectin. Tapi terus yang selanjutnya kena lalat. Nah, lalat ini Sobat Tani, lalat ini lalat buah. Sekarang banyak metode, yaitu secara metode yang maju, modern. Itu ada yang lem, ada yang perangkap, ada yang pokoknya macam-macam. Kalau saya nggak pernah pasang lem. Dan Sobat Tani tahu di ladang Kopi Tani belum pernah sekalipun memakai lem yang ada di botol-botol bekas racun-racun, warnanya kuning, itu nggak pernah. Dan saya cukup memakai bahan aktif sipermetrin. Sipermetrin, bisa juga bifentrin, juga bisa deltametrin. Nah ini Sobat Tani. Nah, jadi ini saya sudah jelaskan. Adapun merek dagangnya banyak sekali, termasuk ya di Decis itu deltametrin ini ya kan. Sipermetrin ini di Iacitrin, ada juga di banyak ini Ecoset juga. Di sini bifentrin ini juga ada di Talsetar ataupun apa tuh. Ya, itu banyak. Pokoknya yang penting bahan aktifnya ini. Nah, jadi sipermetrin, bifentrin, deltametrin, dan masih lain banyak yang trin gitu, bisa mengusir lalat buah ini. Nah, bahkan ini bisa ya serangga-serangga sejenis ini Sobat Tani, ini bisa ludes kalau ada lembing, belalang, ada walang sangit, itu banyak sekali juga mati disemprot dengan bahan aktif ini. Termasuk juga di talmetrin ataupun metomil itu untuk ini bisa juga untuk campuran lalat ini. Nah, ini untuk selanjutnya itu serangga. Nah, serangga itu juga sama dengan ya sejenis supermetrin dan itu metomil. Makanya saya nggak pernah meninggalkan yang bahan aktif ini. Kalau tidak ada yang sipermetrin, ya bifentrin. Kalau itu ya deltametrin. Nah, ini saya aplikasinya Sobat Tani. Terus
setiap saya nyemprot bahan aktif sipermetrin saya kasih. Saya campur Pegasus juga ada sipermetrinnya. Saya campur Abamectin juga ada sipermetrinnya. Saya campur Metomil juga ada sipermetrinnya. Jadi semua ini juga yang ada di Prevaton itu Chlorantraniliprol itu juga saya memakai sipermetrin. Nah, untuk apa? Ini untuk menghindari yaitu yang namanya lalat buah. Dan sipermetrin ini aplikasinya pada saat dia mulai nampak satu bunga. Dari Y yang pertama ada bunga, itu semprotlah. Kalau saya setiap penyemprotan ini saya pakai. Nah, nanti dosisnya, kenapa kok saya bisa nyampur-nyampurkan semuanya ini? Nanti dosisnya di bawah ini akan saya kasih tahu. Nah, untuk serangga. Terus binatang lunak, Sobat Tani. Nah, di dalam ladang Kobe Tani kemarin banyak sekali yang dimakan reserspo. Dan ternyata tetangga juga ada. Terus yang di sekitar di wilayah kebun lain itu ternyata sekarang ada keong juga. Nah, ini saya memakai Sibutok ataupun Wisatok juga bisa. Nah, terus dia bahan aktifnya metaldehida. Ini videonya saya ini sudah bikin berapa kali aja ini. Karena saya benar-benar takut ada yang satu lubang saya kasih sampai 3 batang cabai masih juga dimakan. Padahal kalau sore-sore saya kasih, paginya itu satu ladang itu kalau diambil lebih dari 1 cupak yang mati-mati. Sobat Tani sudah tahu di lubang-lubangnya kemarin sudah tahu. Jadi binatang lunak ini bahan aktifnya dibasmi dengan metaldehida. Ini jangan salah ya. Nah, itu ada yang merek dagangnya Sibutok, Wisatok itu ada. Nah, sekarang kita menginjak yang ketiga, satu yaitu tentang musim ataupun musim ini ada hujan panas. Terus cara memilih pestisida untuk sasaran. Nah, jangan salah, ulat malah diberikan yang lain-lainnya itu jangan. Walaupun mati tapi tidak efektif, Sobat Tani. Sobat Tani nyemprot tapi besok masih ada. Itu namanya kurang pas, kurang tepat sasaran. Jadi setelah ini 1, 2 itu musim, cara memilih pestisida untuk sasaran. Yang ketiganya adalah dosis. Wah, ini tidak kalah pentingnya, Sobat Tani. Dosis ini tidak kalah pentingnya. Saya mohon maaf, saya letakkan di sini dulu. Nah, untuk yang lainnya yaitu dosis ini. Dosis ini yang termasuk menentukan, Sobat Tani, bisa rusak bisa tidak, yaitu karena dosis juga ini. 3 dosis ataupun takaran. Jadi mili per liter ataupun M per L. Nah, 1 aplikasi tunggal. Nah, aplikasi tunggal. 2 aplikasi ganda ataupun double. Contoh, nah ini Sobat Tani, yang banyak kawan itu bisa overdosis dikatakan dari penyuluh pertanian ataupun ilmu pertanian. Itu contohnya seperti ini. Insektisida ataupun insek 1 mili per liter. Jenis 1 merek. Nah, ini misalkan yaitu di sini saya kasih yaitu tulisannya Curacron ya, Curacron. Nah, Corakron ini. Bacanya kalau saya itu biasanya ngomong di toko pertanian Corakron. Dengan bahan aktif yaitu Provonovos. Nah, ini Sobat Tani, ini 1 mili per liter. Yaitu jenisnya 1 merek yaitu Corakron. Terus kita gandakan biar 1 hari kerja itu ya membunuh macam-macam lah. Ada apa yang kita ingin bunuh. Kalau ini termasuk lalat buah ini. Nah, lalat buah ini juga dia akan takut dengan yaitu Provonovos yang baunya seperti ini. Masuk ini di sipermetrin. Ini karena yang saya pakai.
Tapi kalau kawan-kawan banyak yang pakai yaitu bahan aktif proponophos untuk mengusir lalat. Nah, misalkan kita mau membasmi lalat, terus pakai korakron. Terus di kebun cabai kita juga ada keritingnya. Nah, keriting yang ke atas tadi. Nah, 1 mili per liter air jenis satu merek yaitu Demolis. Nah, Demolis ini nama dagangnya. Bahan aktif abamectin. Nah, dengan bahan aktif proponophos dan abamectin ini sudah lain karena ada ulatnya, ada lalatnya, dengan ada yaitu tripnya. Nah, maka dioplos 1 kali karena biar cepat. Nah, contoh kalau saya ya pakai Supermetrin dengan yaitu abamectin. Ini biar lalat buahnya pergi, enggak membuat busuk kering tidak membuat busuk basah cabenya. Nah, terus biar di sini yang jenis satu merek yang lainnya proponophos ini juga ataupun yang abamectin mengusir tripnya. Nah, ini jadi 1 mili korakron, 1 mili Demolis. Maka ini sama dengan 2 mili per liter. Nah, kalau sobat tani memberikan 1 tangki diberi taruhlah 10 mili. Diberi 10 mili. Maka untuk insektisida korakron 10 mili ditambah 10 mili lagi dari Demolis. Maka 1 tangki itu sudah 20 mili. Nah, kalau ini 1 mili per liter jenis yaitu korakron dengan 1 mili per liter Demolis, kalau kita tanknya ini 17 liter, maka sudah menjadi 34 mili. Coba kita bayangkan, padahal aturan tunggal dari PT ini sebenarnya 1 aplikasi tunggal ini yaitu kalau bisa seperti ini. Maka jadi sebenarnya dalam 1 liter air itu takarannya hanya ini, ada yang sampai 2. Tapi karena dicampur otomatis sudah 2. Ini sama dengan 2 mili per liter. 1 tangki 17 liter. Maka sama dengan dia 34 mili. Lah, apakah ini tidak banyak sobat tani? Lah, kalau kita campur lagi 1 racun lagi sudah banyak. Lah, kalau saya dalam mensikapi seperti ini sobat tani, mohon maaf tidak saya tulis. Nah, di bawah sini tidak saya tulis, tapi saya memberikan berbagi. Yang ini insektisida 1 mili, maka saya bikin setengah mili. Yang ini 1 mili dari Demolis itu saya bikin setengah mili, maka tetap 1 mili. Nah, 1 mili dalam 17 liter air dalam 1 tangki, maka dia tetap 17 mili. Karena ini setengah 0,5 ya kan, menjadi 17 mili. Nah, hasilnya alhamdulillah sobat tani, tetap punya saya itu seperti itu. Dan saya dalam 1 takaran, saya ini punya takaran setiap nyemprot itu 4 tank. Nah, insya Allah akan saya kasih tahukan juga besok dosis yaitu untuk obat dalam saya nakar yaitu 1 tanknya. Nah, kalau saya dalam 1 tank itu tetap kalau memang peraturannya Demolis itu 1 mili ya saya kasih tetap 1 mili. Kalau korakron ya 1 mili, tapi itu kalau cara saya aplikasi tunggal khusus itu aja. Ini kan belum tambah ya, kalau fungisidanya sudah sekian gram. Nah, terus belum ada nutrisinya sekian mili. Terus ada ya campuran kalsiumnya sekian mili, sekian gram. Itu nanti dalam 1
tangki itu bisa lebih dari 70 yaitu mili per yaitu dalam satu tangki. Padahal tangki itu hanya 17. Maka berapa mili dalam 1 liternya? Makanya dalam hal ini Kobe Tani perlu berbagi. Alhamdulillah di musim hujan dan di musim panas pun tanaman Kobe Tani, Sobat Tani sudah tahu. Insya Allah dalam waktu dekat Kobe Tani akan membahas tentang yaitu fungisida, karena termasuk di dalam yaitu pestisida itu ada fungisida, ada PPC, dan juga ini pada kesempatan ini saya khususnya untuk yaitu berbicara tentang yaitu insektisida. Nah, insektisida ini jadi belum merambah yang ke fungisida dan PPC ataupun pupuk pelengkap cair. Sedangkan nutrisi juga ya banyak sekali jenis-jenis nutrisi yang seharusnya kita ketahui. Saya kira untuk pertemuan kita pada saat ini saya cukupkan di sini. Mudah-mudahan Sobat Tani bisa tahu. Nah, ketika yang perlu kita benar-benar yaitu tentang dosis ini Sobat Tani, perlu kita benar-benar tentang dosis atau takaran. Jangan sampai kita membeli yaitu pestisida maksudnya untuk mengobati ataupun memperbaiki tanaman kita, justru kita malah rusak tanaman kita karena dosis dan takarannya itu tidak pas. Dan ini sangat melihat situasi dan kondisi. Dan mohon maaf kalau ada juga yang versi lain, yaitu versi lain memakai yang 1 mili sehingganya dalam 1 mili pun kalau dikasih 3 macam sudah 3 mili, artinya itu kok bagus tanamannya, yaitu memang itu yang diharapkan. Tapi jangan sampai nanti apa yang kita lakukan ini membuat overdosis di lahan kita, sehingganya kebiasaan nanti kalau kita tidak memakai obat yang terlalu tinggi, maka ya seluruh hama yang ada di situ itu sudah kebal. Karena mohon maaf, saya pernah mendengar bahwasanya ketika kita memakai dosis yang tinggi, kok kita menyemprot yaitu binatang yang sedang hamil, kok dia tidak langsung mati, maka telurnya ketika lahir ini sudah ada kekebalan. Jadi seperti itu kalau overdosis ataupun dosisnya tinggi. Tapi ketika kita nyemprotnya dengan dosis yang sangat rendah, maka ketika kita tambahkan sedikit aja mungkin sudah mati. Saya kira untuk pertemuan saat ini saya cukupkan di sini. Sukses untuk seluruh petani Indonesia. Wassalam.